Sebenarnya saya menyesal. Saya mau minta maaf sama pihak yang keluarga dari Ferdi. Mohon maaf sedalam-dalamnya perbuatannya saya. Sebenarnya saya punya etika baik untuk dia, ternyata dia tidak ada etika baik untuk saya. Karena itulah terjadi hari itu. Awalnya sih teman. Ya karena saya itu dibuat dengan bulian sama dia. Itu berulang-ulang kali terus. Dengan bahasa-bahasa yang beda. Dari situlah terjadi persepsi. Dan saya di sana itu ya seperti anak-anak yang lain. Tadi saya di sana itu ya cari makan, hanya mencari makan, bukan cari makan, bukan dibuat bahagia. Saya juga manusia biasa, saya punya perasaan, dan saya juga suatu hari juga harus membela diri, harus ngomong ke dia juga. Kejadian yang terakhir kemarin itu, setelah saya datang jam setengah 8 saya ke gym. Terus itu saya naik ke atas, saya lagi sambil mau nunggu member, jika mau sambil latihan, dan saya lihat dia lagi latihan katrol buat latihan back. Saya berusaha untuk mengalah, saya latihan lainnya dulu. Setelah itu saya lihat dia masih di sana. Akhirnya ada satu lagi namanya Pak Gun yang saya kenal juga, dia juga main di sana. Saya cuma permisi sama dia, waktu itu dia posisinya duduk di situ. Pak Gun, saya boleh join nggak? Katanya nggak apa-apa gitu, saya join. Habis itu setelah itu ada kata-kata kayak gimana simis gitu. Ada satu temannya di sampingnya, ayo gak usah di sini, ngapain di sini, kita pindah aja. Saya merasa gimana ya, saya juga merasa kayak ada simis-simis gitu, saya dengarnya juga nggak enak gitu. Memang awalnya kita juga memang sudah nggak begitu cocok lagi gitu. Tapi sudah lama sudah sakit hati? Sudah lama, bukan baru ini. Berapa bulan? Udah setahun lebih lah. Cuman kan saya orangnya untuk berdiam diri dulu, tidak banyak komen, dan saya mau lihat perkembangannya seperti apa. Dan setelah itu saya berusaha, waktu itu saya ke kamar mandi tidak sengaja, dan kayaknya dia lagi bisik-bisik, dan itu sempat ada cekcok mulut. Saya tanya Di lantai 2? Di lantai 2. Dia ngomong preman gitu. Saya tanya balik, kenapa kamu ngomong preman? Dan itu dia berusaha untuk membela diri. Ya udah, saya tidak melanjutkan itu. Saya terus ke kamar mandi. Habis itu saya sudah enggak, saya lagi bad mood, udah terasa kayak nggak nyaman. Saya latihan lagi, saya turun ke bawah, saya udah panas. Saya lihat orang ini nggak ada etika untuk membaik sama saya gitu. Saya turun, saya ke Spurindo, saya beli pisau. Ini biasanya? Iya, saya beli pisau. Berapa harganya? Kurang lebih 28.000. Habis itu saya simpan di tas, dan itu pun saya juga tidak langsung untuk menuju ke dia. Dan saya berusaha untuk ngomong baik-baik. Saya menunggu dia di atas sampai menunggu dia latihan selesai. Ketika dia selesai latihan turun, saya berusaha untuk turun menunggu dia di bawah tangganya, arahnya gitu. Saya juga dengan kata-kata yang sopan, saya bilang, Ferdi, saya minta satu hal, minta tolong sama kamu, bisa kan? Jaga mulutmu, tutup mulutmu, jangan membuli saya lagi. Dan itu saya pesan terakhir untuk kamu. Dan dia merasa arogan, merasa saya ini bukan siapa-siapa. Sempat cekak mulut lagi dia ke parkiran, mau masuk mobil. Saya berusaha untuk ke loker depan 4, ambil tasku di dalam, yang pisau yang saya beli itu saya simpan di dalam perut, di dalam sini ya, di dalam perut depan. Habis itu saya ya nggak ngapain dia juga, cuma saya berdiri di depan tangganya raya. Pas dia mau arah pulang, ada security juga jagai saya, dan dia buka kaca, dia merasa nggak terima. Ngapain kamu
lihat gitu. Negara ini negara hukum, saya tahu ini negara hukum. Makanya saya pesan sama kamu satu hal, tutup mulutmu, jaga mulutmu, jangan terus membuli saya lah. Dari situ saya punya niat etika untuk berdamai yang baik. Ternyata dari situ tidak ada etika baik untuk saya. Habis itu dia turun, dia bilang, kamu ini di sini cuma seorang PT, cuma cari makan di sini aja, cuma macam-macam. Dan terakhir lagi yang membuat saya kesel, ini negara hukum, kamu macam-macam di sini. Keluargamu bisa tak habisi. Dari situ saya left flag, saya bawa pisau, saya mau arah ke berlawanan, saya tusuk dia. Dan itu saya left flag, terjadilah penusukan. Dan itu saya tidak melarikan diri. Saya tahu saya perbuatan saya tetap diam, berusaha untuk menenangkan diri. Yang pertama, hasil pemeriksaan daripada tersangka bahwa tersangka ini sebetulnya sudah dendam sejak lama, 1 tahun yang lalu. Namun karena dia sudah berusaha baik-baik tidak bisa tindakan sama korban, makanya korban selalu sering ngebully. Terus dia mempunyai etikat rencana untuk melakukan pembunuhan, yaitu beli peso. Jadi sebelumnya dia sudah merencanakan itu dan dia akan menghabisi karena sudah dendam sumat, artinya sudah lama dia melakukan itu. Terus sampai di atas itu lantai 2 terjadi cekcok, dia turun pergi ke Superindo beli peso. Terus selanjutnya korban mau pulang, ya, dan di depan terjadi cekcok mulut lagi. Namun peso sudah disiapkan, diselip di balik bajunya, sehingga pada waktu cekcok langsung korban ditusuk sebanyak hasil pemeriksaan visum kemarin, visum luar 17 tusukan, yaitu di antara leher, punggung, perut, paha kiri, dada, sehingga korban kehabisan darah. Sehingga langsung itu kita lakukan untuk evakuasi ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit dilakukan pertolongan pertama, terus korban meninggal dunia. Dan sebenarnya kata-kata bully apa sih yang membuat dia paling dendam suami setelah itu? Ya, kalau kata-katanya itu banyak yang disampaikan, dibully, diejek, ya, tapi kata-katanya informasi dari pemeriksaan bahwa kamu tak habisi sama keluargamu. Dia merasa tersinggung karena dia di sini dina karena sebagai PT, kamu hanya cari makan dan lain sebagainya, sehingga dia mempunyai niat untuk melakukan pembunuhan terhadap korban.